Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah pengajian pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang dirahmati Allah. Pertama, kita terus bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam marilah terus kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 68 sampai 71. Sebagaimana tadi sudah dibacakan dalam tartil dan tarjamahnya. Langsung kita masuk pada tadabbur ayat. Seperti pada kesempatan lalu, saya mengutip At-Tafsir Al-Muyassar dan Tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Baik, kita mulai dari ayat 68. Saya baca dulu dari At-Tafsir Al-Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Di dalam At-Tafsir Al-Muyassar di sini disebutkan qalu, yakni kaumnya Nabi Musa atau Bani Israel, mereka mengatakan ud'u lana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, yudhih lana sifata hadhil baqarah, agar Tuhanmu memperjelas kepada kami sifat betina, sapi betina ini. Fa'ajabahum, lalu Musa menjawab pada mereka, Innallaha yaqulu lakum, sesungguhnya Allah berkata kepadamu, sifatuha, sifat dari sapi betina itu adalah alla takuna musannatan harimatan. Jadi sapinya itu bukan yang berumur dan tua, wala saghiratan fatiyatan, bukan juga yang terlalu kecil dan sangat muda. Wa innama hiya mutawassithah bainahuma, melainkan yang sedang-sedang saja. Di antara dua itu, tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda atau kecil. Fasari'u ilam tithali amri rabbikum, maka bersegeralah untuk mentaati perintah Tuhanmu. Kemudian qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Fa'adu ila jidalihim qailin. Nah, setelah mereka menanyakan bagaimana sifat dari sapi betina itu, ketika sudah dijawab bahwa sapinya itu tidak tua tidak muda, mereka masih melanjutkan atau kembali pada jidalihim. Jadi masih
mendebat lagi, bertanya lagi. Qailina dengan berkata, ud'u lana rabbaka yudhih lana launaha. Ud'u lana, berdoalah untuk kami, rabbaka pada Tuhanmu, yudhih lana launaha, agar Tuhanmu memperjelas kepada kami warnanya. Qala, kemudian Musa berkata, innahu yaqulu innaha, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun safra, bahwa sapinya itu adalah yang kuning, syadidatus sufrah, yang sangat kuning, jadi kuning pekat. Tasurru man yanduru ilaiha, yang akan menggembirakan siapa yang melihatnya. Ayat berikutnya, ayat 70. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala banu Israil li Musa ud'u lana rabbaka yudhih lana sifatin ukhra. Nah, ketika sudah dijawab tidak muda tidak tua, lalu mereka bertanya lagi warnanya, sekarang mereka tetap minta diberi penjelasan lagi sifat yang lain, sifatin ukhra ghairu ma sabaq, selain yang sudah disebutkan dua tadi. Li'annal baqara bihadhihi sifat, dikarenakan sapi betina dengan sifat-sifat ini kathirun fashtabaha alaina madza nakhtar, jadi terlalu banyak sehingga agak mirip-mirip gitu. Fashtaba alaina madan hatta, jadi kami memilih ini yang seperti apa. Wa innana insyaallahu lamuhtaduna ilal baqaratil ma'muri bidzabhiha. Nah, insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk mengenai sapi betina yang diperintahkan untuk menyembelihnya. Kemudian apa dijawab Nabi Musa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda la tasqil harth. Qala lahum Musa berkata kepada mereka, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun ghairu mudhallilah lil amal. Jadi yang tidak malas bekerja begitu, fi harathatil ard, untuk membajak tanah, lizira'ah, untuk pertanian. Wa ghairu ma'idah lisaqyi minas saqiyah, demikian juga yang untuk perairan. Wa khaliyah minal uyubi jami'iha, dan sapi ini bebas atau sepi dari uyub, aib, jadi nggak ada cacatnya gitu. Walaisa fiha alamah min launi ghairi launi jildiha. Qalu, mereka menjawab, al-ana ji'ta bihaqiqah wasfal baqarah. Mereka menjawab, sekarang kamu datang dengan sifat sapi yang sesungguhnya. Fatarru ila dhabhiha ba'da tulil murawaghah wa qad qarabu alla yaf'alu dzalika li'inadihim. Nah, namun dalam kenyataannya mereka masih merasa inat. Inat itu artinya tidak taat untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sekarang kita lanjut mengutip tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili tadi. Di sini disebutkan bahwa terdapat salah satu kisah dari ayat itu tadi, bahwa diriwayatkan dari Abidah As-Salmani. Ia berkata, dahulu kala ada seorang laki-laki Bani Israel yang kaya raya, namun dia tidak memiliki putra.
Nah, ahli warisnya adalah keponakannya. Namun, keponakan ini membunuh lelaki Bani Israel yang kaya raya tadi, lalu membawa mayatnya pada malam hari dan meletakkannya di depan pintu rumah seseorang. Nah, pada pagi hari, keponakan atau sebagai ahli waris dari Bani Israel yang kaya ini, dia justru menuduh orang yang memiliki rumah itu tadi telah membunuh pamannya. Akhirnya terjadilah perkelahian mereka berdua, ya mungkin juga dengan kerabat mereka gitu, angkat senjata dan saling berkelahi. Nah, kemudian datanglah orang ketiga yang mengatakan, mengapa kalian saling bunuh-membunuh? Padahal ada Rasul Allah, yakni Nabi Musa di tengah kalian. Akhirnya mereka menemui Nabi Musa dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu apa sabda Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Nah, ketika ada perintah itu, mereka lalu memprotes. Andai kan mereka tidak banyak tanya, ya, seperti sapi yang bagaimana, warnanya apa, sebenarnya itu sudah cukup untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun mereka yang membuat sulit, sehingga mereka akhirnya pun dipersulit atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Hingga sampailah mereka pada sapi yang diperintahkan untuk menyembelihnya. Pada akhirnya mereka mendapatkan sapi tersebut dari seorang lelaki yang sebenarnya dia tidak punya sapi yang lain kecuali sapi tersebut gitu. Nah, setelah mendapatkan sapi itu, lalu penjualnya mengatakan, demi Allah aku tidak mau dibayar kurang dari emas sepenuh kulit sapi ini. Nah, karena memang dalam rangka menjalankan perintah Allah tadi, akhirnya mereka membelinya dengan harga emas sepenuh kulit sapi itu. Setelah mereka menyembelih dan memukul mayat itu dengan salah satu organ sapi tersebut, nah, si kaya raya yang tidak punya anak tadi kemudian bangkit, hidup kembali, ya. Lantas orang-orang bertanya, siapa yang telah membunuhmu? Nah, ketika itu lalu dia menjawab bahwa yang membunuh adalah keponakannya. Nah, akhirnya setelah menjawab itu, dengan izin Allah diwafatkan lagi, dimatikan lagi orang kaya tadi, ya. Nah, akhirnya keponakannya tidak jadi mendapatkan harta waris. Bahkan kalau kita belajar ilmu faraid, itu kan salah satu dari mani' atau penghalang mendapatkan waris itu karena terjadi pembunuhan. Nah, kemudian sekarang apa pelajaran yang kita ambil dari cerita itu, ya? Jadi banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini yang menjelaskan tentang keburukan kaum Yahudi serta kebiasaan mereka yang keras kepala dan suka membangkang, juga suka banyak tanya. Ya, di antara pelajarannya adalah yang pertama, sikap keras dalam beragama itu bukanlah yang terpuji. Apalagi dengan mendesak banyak tanya, itu bukanlah perbuatan yang
dikehendaki. Oleh karena itu Allah melarang kita berbuat demikian. Seperti disebutkan di surat Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. La tas'alu an asya'a. Jadi kalau justru banyak tanya nanti malah dipersulit. Itu maknanya. Mungkin ini agak berbeda dengan kalau kita kritis untuk memperoleh pengetahuan, itu berbeda konteks dalam hal ini. Kalau ini apa yang diperintahkan tidak segera dilakukan, namun dia malah banyak bertanya. Itulah kebiasaan Bani Israel. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim 'alal muslimin fa hurrima 'alaihim min ajli mas'alatihi. Maknanya, orang Islam yang paling besar dosanya terhadap sesama kaum muslimin adalah orang yang menanyakan suatu perkara yang sebetulnya tidak diharamkan bagi kaum muslimin, tetapi kemudian perkara itu diharamkan gara-gara pertanyaannya. Nah, beliau bersabda juga, Rasulullah, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Mana haitukum anhu fajtanibuh. Jadi apa yang dilarang itu ya tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, mengenai perkara-perkara yang diperintahkan, laksanakanlah sebisa, semampu kalian perkara yang diperintahkan, dijalankan semampunya. Nah, kelanjutan hadis itu mengatakan fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian itu adalah karena apa? Kathratu masailihim, karena banyak pertanyaan, ya, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, sudah banyak tanya, kemudian juga menentang para nabi. Nah, inilah yang menjadi penyebab kaum sebelum kalian itu banyak yang binasa. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, ibu-ibu rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang kedua, perintah untuk menyembelih sapi betina bukan hewan lainnya. Ini alasannya karena sapi betina ini sama jenisnya dengan hewan yang pernah mereka sembah, yaitu ijl, anak lembu, agar mereka tidak lagi mengagungkan hewan tersebut. Kemudian pelajaran yang ketiga, mereka mengolok-olok para nabi itu menyebabkan mereka mendapatkan celaan dan hukuman. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwa proses penghidupan orang yang terbunuh dengan cara membunuh makhluk yang hidup menunjukkan dengan amat jelas kodrat Allah Ta'ala dalam menciptakan sesuatu dari lawannya. Maknanya itu tadi kan orang kaya, orang Yahudi tadi,
orang kaya yang tidak punya anak tadi ya, yang dari orang kalangan Bani Israel tadi. Nah itu kan dia meninggal kemudian bisa hidup kembali. Nah ini salah satu dari kekuasaan Allah. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 73. Allah berfirman, "Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Nah, jadi demikianlah kami menghidupkan orang mati, wa yurikum, dan kami tunjukkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal. Seperti kisah Uzair ya, Nabi Uzair di surat Al-Baqarah ayat 259 sampai 260. Di situ kan disebutkan bahwa Allah menghidupkan Nabi Uzair di ayat 259 surat Al-Baqarah yang berbunyi, di salah satu penggalan ayatnya berbunyi, qala anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan hal ini setelah kematiannya. Fa'amatahullahu mi'ata amil thumma ba'athah. Kemudian Allah mematikan selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, kisah sapi betina ini menjadi dalil bahwa syariat kaum sebelum kita menjadi syariat pula bagi kita. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama usul fikih, juga Imam Syafi'i. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, kecaman yang keras atas pembunuhan jiwa yang tidak bersalah. Lalu tidak ada yang lebih buruk dan lebih aneh ketimbang pernyataan bahwa batu lebih bermanfaat daripada hati kaum Yahudi. Nah, ini kemungkinan nanti di ayat berikutnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan tadabbur ini makin menambah keimanan kita kepada Allah dan juga kepada kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Apabila ada kebenaran itu semata dari Allah, apabila ada kekhilafan itu dari saya yang terbatas pengetahuan dan juga tidak luput dari khilaf dan lupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.